Tidak bisa dipungkiri bahwa kekacauan hidup ada di mana-mana dan menjalar kemana-mana. Tetapi bukan itu saja. Kekacauan itu sudah beredar kemana-mana karena dikicaukan berulang kali. Sering, bahkan berita tentang kekacauan menjadi begitu laku, laris. Orang hari ini menjadi lebih tertarik mendengar, membaca, melihat berita-berita tentang kekacauan daripada sesuatu yang beres, kedamaian, satu yang tenang. Cenderung tidak laku berita-berita seperti itu. Perhatikan kicauan-kicauan, pesan-pesan atau kabar-kabar yang begitu beredar luar biasa, makin dipenuhi dengan berita tentang kekacauan. Namun sering-sering lagi orang-orang menjadi begitu latah untuk mengkicaukan kekacauan-kekacauan itu. Disampaikan lagi, diulang lagi, dikabarkan lagi. Lama-lama kekacauan yang sebenarnya sudah selesai karena terus diberitakan menjadi makin tambah kacau. Karenanya kita harus punya persepsi yang baru. Persepsi keimanan di dalam melihat kekacauan. Bukan untuk dikicaukan kemana-mana, tetapi bawa kepada kilau kebenaran Tuhan. Karena itulah yang dapat menghalau segala macam kekacauan. Kacau dunia ini, kacau hidup kita dapat terhalau oleh kilau kasih-Nya dan kilau kebenaran-Nya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi dalam sabda Tuhan, doa Nabi Habakuk yang sudah mungkin kita pernah dengar dari Habakuk pasal 3. Cuplikannya saya bacakan ayat 2-6. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungan yang menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisi Tuhan, dan disitulah terselubung kekuatan Tuhan. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendahlah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanan Tuhan berabad-abad. Doa Habakuk ini lahir dari sebuah pergumulan iman yang tidak mudah. Bukankah Habakuk mengawali kitabnya dengan sebuah pertanyaan, mengapa begini, mengapa begitu? Dia mempertanyakan tentang apa yang terjadi mengenai kekacauan yang ada di dunia ini. Dan tak kunjung dapat jawaban dari pertanyaannya kepada Tuhan. Dia akhirnya mendapatkan sebuah pernyataan justru dari Tuhan yang mengatakan orang benar hidup dari percayanya. Yang berarti bukan dari jawaban-jawaban atas pertanyaan manusia kepada Tuhan. Bukan itu dasar keyakinan kita. Tapi dasar keyakinan kita adalah bahwa hidup kita dipenuhi oleh kepercayaan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang sanggup untuk hidup memberdayakan kita dengan percaya kita kepadanya. Inilah modal dan andalan hidup kita untuk menghadapi kekacauan, bukan mengkicaukannya kemana-mana. Misalnya kita menemukan orang yang hidupnya kacau, wow, kita beritakan kemana-mana, kita kicaukan ke sana sini, dan apalagi dengan teknologi informasi yang gampang sekali untuk disebarluaskan, kekacauan pun kita beritakan kemana-mana. Tapi jadinya tidak imbang, karena kita justru tutup mata dan kicauan tentang kekacauan justru membungkamkan akan kilau kasih Tuhan yang bersinar terang, mendungkan, ditutupi, dihalau dengan berita-berita tentang kekacauan yang berulang kali disampaikan. Hari ini mari sebagai orang percaya, kita mau belajar seperti Habakuk yang justru melihat di tengah-tengah kekacauan yang terjadi atas bangsanya, di tengah-tengah pertanyaan yang tak terjawabkan atas segala keraguannya, Tuhan nyatakan dirinya bagaikan kilau cahaya, dan ada sinar cahaya dari sisi Tuhan, dan disitulah justru terselubung kekuatan Tuhan. Yang Tuhan
berikan kepada kita yang sedang kacau bukan jalan keluar dari kekacauan itu, tapi terang yang menuntun kita agar kita sanggup menghadapi kekacauan itu. Bukan lalu larut di dalamnya, tapi bersama dengan Tuhan Sang Maha Terang itulah maka kekacauan dihalau. Dengan kebenarannya, dengan kasih-Nya, dan bukankah di hari setelah Pentakosta di mana turunnya Roh Kudus kita diingatkan lagi bahwa roh kebenaran, roh kasih yang bersinar terang bagaikan api yang menyala-nyala, bagaikan angin yang berhembus keras, tetapi lalu kemudian membawa pemulihan buat bangsa, bumi, dan manusia-manusia. Maka disitulah sebenarnya kita sedang belajar untuk tunduk kepada kilau kasih Tuhan yang menghalau kacau hidup kita. Karenanya seperti di dalam Habakuk juga dikatakan, mendahului Tuhan itu berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejak Tuhan. Berarti apa? Kekacauan tetap ada, tetapi kilau kasih, kebenaran, kekuatan Tuhan yang bersinar terang itu akan memampukan kita sanggup menjalani jalan yang penuh dengan penyakit, jalan yang penuh dengan demam, jalan yang penuh dengan kesusahan dan kekacauan. Karena Tuhan berdiri, bumi jadi goyang. Tuhan melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa menjadi terkejut. Dan segala gunung-gunung yang ada sejak purba hancur, segala bukit yang berabad-abad pun sanggup merendah, karena perjalanan Tuhan menang atas segalanya. Mari kita mau dikilaukan dan hidup di bawah kilauan kasih dan kebenaran Tuhan, yang oleh Roh-Nya segala kacau dapat dihalau. Bersama dengan Tuhan, mari kita halau segala kekacauan, bukan mengkicaukannya kemana-mana. Pesan sabda Tuhan hari ini jelas sekali mengingatkan kita, stop mengkicaukan kekacauan, tapi beritakanlah kilau kasih Tuhan dan kebenarannya, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dan hidup kita tidak lagi kacau, tapi berkilau bersama dengan Tuhan yang bersinar dan bersinar oleh kasih dan kebenarannya. Selamat berkilau bersama dengan Tuhan yang sanggup menghalau. Amin.